Halo, pada video ini kelompok 1 kelas 4F Agribisnis telah melakukan kegiatan kunjungan praktikum budidaya tanaman buah pada mata kuliah budidaya tanaman semusim dan tahunan. Kami berkunjung ke perkebunan alpukat dan durian milik PT Graha Horti Prima Lestari yang berlokasi di Desa Tegalega, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Melalui video ini, kita akan menyampaikan terkait teknik budidaya yang diterapkan dan hasil analisis yang diperoleh mengenai perkebunan buah alpukat. PT Graha Horti Prima Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya tanaman buah, khususnya alpukat dan durian. Namun di sini kita lebih fokus untuk menganalisis pada komoditas alpukatnya saja. Perkebunan ini memiliki luas lahan sekitar 10 hektar untuk tanaman durian dan 25 hektar untuk tanaman alpukat. Pada tahap pembibitan, PT Graha Horti Prima Lestari menggunakan bibit alpukat varietas Miki hasil okulasi yang diperbanyak melalui metode vegetatif buatan. Teknik okulasi dilakukan dengan menggabungkan batang bawah yang memiliki perakaran kuat dengan batang atas atau entres dari pohon induk alpukat Miki yang unggul. Setelah bibit siap tanam, proses penanaman bisa dilakukan. Lubang tanam dibuat sesuai ukuran yang telah ditentukan, kemudian diberikan pupuk kandang kambing atau kohe kambing sebagai sumber bahan organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah di sekitar perakaran. Penanaman dilakukan dengan jarak tanam sekitar 5 meter antar pohon, sehingga setiap tanaman memperoleh ruang tumbuh yang cukup, sirkulasi udara yang baik serta penyinaran matahari yang optimal. Pemupukan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan budidaya alpukat Miki. Pemberian pupuk dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman berdasarkan umur dan fase pertumbuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, perkebunan ini memanfaatkan sistem pengairan menggunakan pipa yang dialirkan dari embung atau tampungan air yang tersedia di area perkebunan. Sistem ini memungkinkan distribusi air yang lebih merata dan efisien, terutama pada musim kemarau ketika curah hujan menurun. Pemangkasan tanaman alpukat dilakukan ketika tanaman telah memasuki usia sekitar 2 tahun. Tujuan pemangkasan adalah untuk membentuk tajuk tanaman yang ideal, mengatur percabangan, meningkatkan penetrasi cahaya matahari, serta memperlancar sirkulasi udara di dalam kanopi tanaman. Pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dilakukan secara rutin untuk menjaga kesehatan tanaman dan mencegah kerugian akibat serangan hama maupun penyakit. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyemprotan fungisida untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh jamur serta insektisida untuk mengendalikan serangan serangga hama. Panen alpukat Miki dilakukan ketika buah telah mencapai tingkat kematangan yang sesuai. Buah yang telah dipanen kemudian dikumpulkan dan dilakukan proses sortasi atau grading berdasarkan ukuran, bentuk, tingkat kemulusan kulit, dan kualitas buah secara keseluruhan. Setelah melalui proses grading, buah alpukat dikemas dan dipersiapkan untuk didistribusikan ke berbagai pasar modern dan supermarket sebagai salah satu tujuan utama pemasaran hasil produksi. Kendala yang pernah dihadapi adalah sistem manajemen budidaya pada periode sebelumnya yang belum menerapkan teknik budidaya secara optimal, terutama dalam pengelolaan dan perawatan tanah. Kondisi tanah yang kurang terawat menyebabkan kesuburan tanah menurun, aktivitas mikroorganisme tanah berkurang, dan kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman menjadi kurang maksimal. Akibatnya, pertumbuhan tanaman tidak seragam dan produktivitas kebun belum mencapai potensi yang diharapkan. Saat ini perusahaan telah menggunakan beberapa peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi kerja di lapangan. Salah satunya adalah penggunaan sprayer basoka atau alat semprot bertekanan tinggi yang memudahkan aplikasi pupuk daun, nutrisi, maupun pestisida pada tanaman alpukat yang telah memiliki tajuk tinggi. Strategi utama yang diterapkan adalah melakukan perawatan tanaman secara intensif dan berkelanjutan. Setiap tanaman mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhan dan fase pertumbuhannya. Prospek usaha alpukat Miki masih sangat menjanjikan karena permintaan pasar relatif stabil dan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Buah alpukat saat ini tidak hanya dikonsumsi sebagai buah segar, tetapi juga digunakan sebagai bahan baku berbagai produk makanan dan minuman. Oleh karena itu, kebutuhan pasar terhadap alpukat berkualitas tetap tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat beberapa hal menarik yang dapat dipelajari dari budidaya alpukat varietas Miki di PT Graha Horti Prima Lestari. Salah satu temuan penting adalah bahwa kesehatan tanah menjadi faktor utama keberhasilan budidaya alpukat. Meskipun menggunakan bibit unggul, tanaman tidak dapat tumbuh optimal tanpa pengelolaan tanah yang baik. Oleh karena itu, perbaikan kesuburan tanah menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas kebun. Selain itu, kami juga menemukan bahwa budidaya alpukat Miki telah memadukan teknik budidaya konvensional dengan teknologi modern, seperti penggunaan sprayer basoka dan sistem irigasi pipa yang membantu pemeliharaan tanaman menjadi lebih efektif
besar, daging buah tebal, dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Dari hasil pengamatan ini, kami menyimpulkan bahwa keberhasilan budidaya alpukat Miki tidak hanya ditentukan oleh bibit unggul, tetapi juga oleh pengelolaan tanah, pemanfaatan teknologi, dan perawatan tanaman yang dilakukan secara konsisten dan sesuai kebutuhan tanaman.